Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Bilqis Putri Nadifah, Putri Aninda, Rahma Naila Wijaksana, dan Zafira Indira Madinah akan membahas materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama ada zat aditif. Zat aditif adalah zat atau bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan rasa, warna, aroma, dan daya simpan. Yang pertama ada bahan pewarna. Pewarna berfungsi memberi atau memperindah warna makanan. Pewarna memiliki dua jenis. Yang pertama ada pewarna alami, pewarna yang berasal dari bahan alam dan relatif aman. Contohnya kunyit yang berwarna kuning, daun pandan yang berwarna hijau, dan jahaduk berwarna merah. Yang kedua ada pewarna hasil proses kimia dengan warna lebih cerah dan tahan lama. Contohnya ada tartrazin dan eritrosin. Penggunanya harus sesuai batas aman karena jika berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua ada bahan pemanis. Bahan pemanis memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada aspartam. Aspartam adalah pemanis buatan dengan rasa manis 180-200 kali lipat gula pasir. Cocok untuk konsumen yang mengontrol berat badan atau penderita diabetes. Namun, tidak disarankan bagi penderita fenilketonuria atau PKU. Yang kedua ada sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan dengan rasa manis sekitar 300-500 kali lipat gula pasir, tidak memberikan kalori, dan stabil pada suhu tinggi. Yang ketiga ada kalium asesulfam. Kalium asesulfam adalah pemanis buatan dengan rasa manis 200 kali lipat gula pasir. Sering digunakan bersamaan dengan aspartam atau sakarin untuk meningkatkan kualitas rasa. Yang terakhir ada siklamat. Siklamat adalah pemanis buatan dengan rasa manis 30-50 kali lipat gula pasir. Di beberapa negara penggunaannya dibatasi karena dugaan efek negatif pada kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam jangka panjang. Yang ketiga ada bahan pengawet. Bahan pengawet memiliki dua jenis. Yang pertama ada pengawet alami seperti gula, garam, cuka, minyak atsiri, misalnya dari jahe atau kayu manis. Yang kedua ada pengawet buatan, misalnya natrium benzoat, kalium sorbat, propionat kalium digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang daya simpan pangan. 4. Penyedap makanan. 1. Penyedap rasa, meningkatkan atau memperkuat rasa pangan. Contohnya adalah MSG atau monosodium glutamat untuk memperkuat rasa gurih, garam untuk rasa asin, dan gula untuk rasa manis. 2. Pemberi aroma, menambah atau memperbaiki aroma pangan. Bisa alami, misalnya dari ekstrak vanili dari biji vanili, atau buatan, misalnya aroma buah sintesis. 5. Bahan pemberi aroma. Selain sebagai bagian dari penyedap makanan, aroma juga bisa ditambahkan secara khusus untuk memberikan karakteristik rasa tertentu pada produk pangan, seperti aroma coklat pada biskuit atau aroma jeruk pada minuman. 6. Bahan pengental digunakan untuk meningkatkan kekentalan atau membentuk gel pada pangan. Contohnya pati jagung, kanji, gelatin, karagenan yang berasal dari rumput laut, dan santan gum. Sering digunakan pada saus, es krim, dan minuman kemasan. 7. Pengemulsi membantu mencampurkan bahan yang biasanya tidak dapat bercampur secara merata, misalnya minyak dan air. Contohnya adalah lecitin dari kedelai, monogliserida, dan digliserida. Digunakan pada produk seperti mayones, saus tomat, dan susu bubuk. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang ketika dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan pada sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat bahkan ketergantungan untuk mengkonsumsinya kembali. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat ini tidak termasuk dalam kategori narkotika ataupun psikotropika, namun dapat menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya, yang pertama ada kafein, ditemukan dalam kopi, teh, coklat, dan minuman bersoda. Dapat meningkatkan kewaspadaan namun beresiko menyebabkan insomnia, kecemasan, dan ketergantungan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Lalu, contoh yang kedua ada gula. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan keinginan terus-menerus dan beresiko menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Lalu, yang terakhir atau yang ketiga ada tembakau, mengandung nikotin yang sangat adiktif.
Merokok atau mengkonsumsi produk tembakau dapat menyebabkan ketergantungan dan meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker, dan masalah pernapasan. Zat aktif narkotika. Zat ini berasal dari tanaman opium atau dibuat secara sintetis dengan efek yang sama. Digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan. Contoh zat adiktif narkotika itu ada 3. Yang pertama ada heroin. Heroin itu zat terlarang yang sangat adiktif, dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan kematian akibat overdosis. Yang kedua ada morfina. Nah, morfina itu digunakan secara medis untuk menghilangkan rasa sakit akut, namun beresiko menyebabkan ketergantungan jika digunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga ada kodein. Kodein itu dapat ditemukan dalam beberapa obat batuk atau obat penghilang rasa sakit, namun dapat menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi dalam jangka panjang atau dosis berlebih. Ada zat aktif psikotropika. Nah, zat ini dapat mengubah suasana hati, persepsi, dan perilaku seorang. Penggunaannya tanpa izin hukum sangat dilarang. Nah, contohnya itu ada 3. Ada yang pertama ada marijuana. Marijuana atau ganja dapat menyebabkan perubahan suasana hati, gangguan memori, dan ketergantungan jangka panjang. Yang kedua ada ekstasi. Ekstasi itu dapat meningkatkan perasaan senang dan kebersamaan, namun beresiko menyebabkan dehidrasi, kerusakan hati, dan masalah jantung. Yang ketiga ada kokain. Nah, kokain itu zat stimulan yang sangat adiktif, dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah tinggi, dan kerusakan sistem saraf. Jadi kesimpulannya yaitu zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan kualitas seperti rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya simpan. Penggunaannya diperbolehkan selama sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang dapat memengaruhi sistem saraf dan menimbulkan ketergantungan. Beberapa digunakan untuk keperluan medis, tetapi penyalahgunaannya dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih dan mengonsumsi makanan, serta menghindari penggunaan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Sekian materi untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.